Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mohon meluangkan waktu ya, minta izin, Pak. Berbincang-bincang sedikit, Pak, tentang sekolah. Kebetulan di tugas penggerak itu saya ditugaskan untuk mewawancari kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang sumber daya atau aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah, Pak. Jadi menurut yang sudah saya pelajari, aset di sekolah yang bisa dimanfaatkan itu ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, modal lingkungan alam, ada modal finansial, Pak. Jadi ketujuh modal itu yang sejatinya dimanfaatkan di sekolah untuk memajukan sekolah. Nah, kira-kira kita bahas satu persatu, Pak. Kalau berbicara modal manusia yang isinya biasanya berupa sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seorang. Kira-kira kalau di SMA 2, Pak, modal manusia yang ada itu apa saja, Pak? Baik, terima kasih Pak Asep. Selamat sukses menjadi guru penggeraknya. Yang pertama, bahwa modal manusia itu adalah input yang sangat penting bagi sekolah. Input itu kita screening, kita tes berdasarkan aturan-aturan Juklak Juknis pada PPDB, Juknis juga. Kemudian ada aturannya, kuota-kuotanya sekian. Makanya di sana pertama pemerintah mencantumkan bahwa untuk mencapai SDM atau modal manusianya inputnya yang baru, maka dilihat dari nilai rapot dan prestasi. Itu nanti akan mengangkat sekolah juga ke depannya, apalagi SMA Negeri 2 yang sudah pada tahu siswanya sudah pada kritis dan kemudian unggul dalam segala kegiatan, banyak yang keluar negeri ataupun menjadi santapan paling hebat di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Maka modal inputnya itulah agar tetap bisa menjaga nama baik, menjaga nama karakter kita tetap lebih unggul. Maka inputnya pun kita harus seleksi mungkin, seselektif mungkin, agar kita memberikan materi, mempertahankan nilai dan prestasi itu lebih mudah. Kalau inputnya kurang begitu pas, maka menjadi beban juga sama anaknya sendiri. Sekolah juga tidak seperti biasa memberikan pengarahan pembelajarannya pun, sebab kalau yang inputnya bagus diterangkan 1, 2, 3 kali, tugaskan 1, 2, 3 oleh guru, mereka langsung jalan lebih pada tugasnya, bisa melaksanakan sampai ke tugas ke depannya. Itu mungkin untuk sumber daya manusianya ya. Mungkin itu ke input siswa ya, Pak? Input siswa dulu ya. Kalau untuk gurunya seperti apa, Pak, modal yang ada di SMA? Gurunya pun sama, gurunya pun tidak hanya guru saja yang bisa menghonor yang mengajar di sini. Mereka harus berbaur, mengikuti alur kegiatan, arah dan udara yang di SMA 2. Oh, saya dulu seperti ini di sekolah yang lain, di sini kok begini. Nah, inilah SMA 2. Ya, kalau tidak mengikuti di sini maka tertinggal. Baik secara mass media, baik secara IT, kalau tidak mumpuni di SMA 2 kita di sini akan terteter, sebab anak lebih paham, anak lebih mengerti, anak lebih pintar daripada gurunya. Makanya gurunya pun harus dibekali dan mempunyai kemampuan yang lebih daripada siswa atau peserta didik itu sendiri. Itu mungkin. Baik Pak, sudah sangat jelas ya. Kita beralih ke modal sosial, Pak, yang kedua. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat di sekolah gitu ya. Sehingga mengatur pola perilaku siswa dan juga kepercayaan antar unsur yang ada di dalam sekolah ini. Kira-kira modal sosial yang ada di SMA Negeri 2 seperti apa, Pak? Modal sosial yang ada di SMA Negeri 2, kita fair.
tidak memandang dia suku, ras, agama yang lainnya, tapi semua adalah anak bangsa yang perlu pendidikan, yang perlu ilmu, yang perlu pembelajaran. Maka manajemen saya tidak ada membedakan ini ras ini, semua berbaur nyaman. Kegiatan keagamaan berbaur nyaman, kegiatan kesiswaan juga kegiatan ekstrakurikuler berbaur nyaman, tidak ada suku ras yang dibedakan. Sehingga di SMA 2 ini kalau bisa Bapak atau siapapun yang pengen mencoba meneliti ke sini, berbaur anaknya, berbagai macam aliran keagamaan tidak menjadi masalah. Itu bukan untuk menjadi penghalang ataupun menjadi rentangan bagi kemajuan sekolah, tapi akan menjadi dinamika, akan terjadilah kebinekaan di SMA Negeri 2 ini. Jadi saya memimpin sekolah di sini tidak memandang ras, suku, agama yang lainnya. Kita sama-sama warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Itu mungkin Pak. Siap Bapak, sangat bisa dipahami. Kemudian yang ketiga Pak, modal politik ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Kira-kira modal politik apa atau kebijakan-kebijakan apa yang diberikan untuk memajukan sekolah ini Pak? Politik sekolah sesuai dengan visi misi SMA Negeri 2, maka kita harus bertopang berlandaskan itu sebagai politik kita. Di antaranya mempertahankan yang sudah kita capai, ya. Kemudian lebih lagi ya, memperjuangkan agar kita bisa lebih daripada yang sudah kita capai. Contoh, kita di OSN, OSK, pertahankan kegiatan-kegiatan internasional, nasional kita sudah laksanakan, kita sudah masuk juara, internasional kita kejar. Salah satunya ada output lulusan kita, bahkan pertukaran pelajar sekolah kita yang ke mancanegara, di berbagai negara, sehingga itulah yang menjadi favoritas SMA Negeri 2 lebih favorit. Walaupun sebagian orang tidak tahu, tapi orang tua yang tahu tentang kemajuan teknologi pendidikan, mereka akan memaksakan diri anaknya difus, diberikan kegiatan tambahan di SMP-nya, ingin masuk ke SMA Negeri 2. Itu mantap Pak. Baik, sudah sangat jelas untuk modal politik. Nah sekarang yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah sejauh mana modal agama dan budaya di SMA Negeri 2 Depok ini Pak? Agama dan budaya hasil cipta karsa manusia. Itu ide seseorang yang ingin menyalurkan aspirasi, mindsetnya bagaimana sehingga puaslah terjadilah satu karya. Di sini justru dipupuk. Satu, tidak ada intoleran. Yang kedua, toleransi lebih tinggi. Contohnya saya memimpin di sini, siswa guru pun berbaur, tidak mengenal agama. Jadi tidak ada perbedaan. Itu modal itu justru menjadi pendorong. Wah, dia yang bukan seagama dengan kita bisa lebih maju, maksa kita tidak. Makanya saling tukar menukar pendapat, kegiatan, berbaurlah, terjadi humanisme, kegiatan manusia, kemanusiaan yang sangat. Bahkan kegiatan ini ikut, kegiatan ini ikut, jadi semua berbaur. Tidak ada sedikit perbedaan apapun, apalagi kepemimpinan saya menjauhkan rasa perbedaan ras, suku dan agama itu. Itu mungkin untuk baik. Sangat jelas Pak. Kemudian tinggal 2 lagi nih, 3 lagi. Kemudian modal fisik Pak. Nah modal fisik ini terdiri dari bangunan dan sarana prasarana. Kira-kira modal fisik di SMA 2 Depok seperti apa Pak? Menurut pandangan saya, fisik di SMA Negeri 2 baru dikatakan cukup. Kalau memuaskan belum. Disesuaikan dengan animo masyarakat yang pengen masuk ke sini, disesuaikan dengan akreditas SMA Negeri 2 yang sangat unggul, A aksen. Nah itu harus ditopang dengan modal fisik yang sangat mumpuni, yang sangat maksimal, yang sangat tersedia segala macam. Kita terbatas dengan lahan yang hanya 6.000 ini.
kemudian fisik yang lainnya, bahwa tentang mass media dan yang lainnya, IT sudah dilaksanakan. Hanya kalau kita ingin mengembangkan nyampe ke 36 kelas 12 per rombel, per angkatan, sangat susah sekali. Kita pun hanya punya sanitasi tinggal sedikit, itu adalah udara yang alami, sebab kita sudah terjepit. Memang Depok seperti itu. Jadi modal fisik, kalau bangunan yang sudah ada dikatakan representatif sudah. Hanya kalau untuk memaksimalkan pengen mencapai A aksen sehingga 36, sehingga saya pernah ditanya oleh pimpinan saya, kenapa 36 Kang kelasnya, baru 30, tidak ada lagi Pak ruangannya. Itu kalau penopang pembelajaran, insya Allah Bapak dan Ibu yang membaca artikel, yang membaca berita Instagram apapun yang tentang SMA 2 bisa dicek langsung, bisa jadikan percontohan bagi sekolah yang lain. Makasih. Baik Pak. Nah kemudian yang keenam nih, modal lingkungan alam. Nah bisa berupa bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, ya, tanah untuk berkebun, danau atau untuk empang, untuk beternak dan yang lainnya. Nah kalau dihubungkan dengan kehidupan di SMA Negeri 2 Depok, kira-kira modal lingkungan alam seperti apa yang ada di sini, Pak? Lingkungan sangat resik ya di SMA Negeri 2 itu. Bersih ya. Bersih, bisa lihat sendiri, bisa percontohan. Banyak orang yang bertamu ke sini, Masya Allah, ini rumah atau sekolah, kok kompak seperti ini. Hanya tetap di segi keunggulan kita punya kekurangan. Kekurangannya satu, lingkungan alaminya, kebunnya hanya sedikit, kemudian lahannya terbatas, terjepit perumahan, ya, sehingga anak pun bergerak tidak begitu leluasa, tidak plong seperti di daerah lain. Sekolah secara SMA Negeri itu 2 hektar, 1 hektar lebih, 1,5 hektar, 5 hektar. Kita hanya berangkat dari 6.000 meter ini, dirapihkan agar bisa nyaman. Di lingkungan kelas dikatakan nyaman, ber-AC semua kelas, ya, udara nyaman, tidak ada merasa gerah dan yang lainnya. Itu pun hasil kebijakan kami biar semua warga sekolah ini bisa nyaman dalam memupuk cita-citanya di SMA Negeri 2, sehingga keluar dari sini tercapailah cita-cita yang diinginkan oleh lulusan dari SMA Negeri 2. Mudah-mudahan ya Pak, ya, sangat jelas ya. Yang terakhir Pak, modal finansial ya, bagaimana dukungan keuangan yang dimiliki SMA Negeri 2 Depok? Nah ini jadi dilematis ya, sementara Pergub tentang diperbolehkannya komite meminta sumbangan kemarin sudah turun, dicabut lagi. Bos berjalan lancar, hanya terjadilah sedikit kendala untuk sekolah SMA Negeri 2 khususnya, atau yang lainnya pun belum berani dan belum bisa mengambil minta sumbangan ke orang tua. Padahal SMA Negeri 2 adalah sekolah yang rintisan standar internasional, ya, dulunya RSBI, yang seperti inilah keadaannya. Nah sekarang agak sedikit punya kendala, sehingga untuk modal finansial begitu agak tersendat. Tapi insya Allah tahun pelajaran sekarang kami akan mengumpulkan beberapa orang tua, tapi terbatas dengan kategori mereka atau orang tua yang ada SKTM ataupun yang zonasi dekat. Dilihat dulu faktor ekonomi sosialnya sesuai yang tadi, tidak bisa disamakan berupa sumbangan sukarela, biar sekolah bisa lebih bagus, karyawannya tetap sejahtera, tidak ada keluh kesah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang pun bisa dilaksanakan baik eskul tingkat SMA, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, nasional, internasional bisa dilaksanakan. Bisa Bapak lihat sendiri bahwa sekolah kita sudah berbagai macam event-event, kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, internasional sudah bisa unggul dari sekolah yang lain. Itu mungkin keterangan dari SMA Negeri 2. Baik Pak, luar biasa. Jadi ada banyak sekali modal yang bisa dimanfaatkan oleh SMA 2. Nah kalau boleh menyimpulkan Pak, dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, modal fisik, modal
lingkungan alam dan modal finansial. Kira-kira yang terkuat di SMA Negeri 2 Depok yang merupakan potensinya ada yang di modal yang mana, Pak? Yang pertama adalah modal manusianya. Modal manusianya. Seberat apapun masalah finansial, tapi kalau sudah kita famoritasnya sudah terkenal, manusianya pada mengerti, mereka tidak usah diminta. Siap. Mereka akan sadar sendiri, loh kenapa di SMA 2 sesederhana ini untuk finansialnya. Kenapa? Nah itu akan muncul. Insya Allah sekarang masih dalam keadaan seperti ini. Esok lusa tahun ajaran baru kita benahi, sebab kita sudah tahu modal manusianya bukan melihat tampangnya aja casing anak. Orang tua yang datang ke sini yang mengantarkan antar jemputnya pun sudah taraf di atas menengah ekonominya. Maka insya Allah sekarang kita bukan terpuruk tapi masih menjajaki, jangan sampai salah langkah. Kita gerebek mengambil langkah, tahunya kita yang terjerumus. Itu mungkin Pak Asep ya. Baik, selamat. Sudah sangat jelas ya Pak. Terima kasih nih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya pemetaan ini nanti bisa diketahui potensi-potensi terbesar yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan sekolah SMA Negeri 2, Pak. Ya, sama-sama sukses. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ai. Selamat pagi Pak Asep. Mohon mengganggu sebentar ya. Ya, apa-apa. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Pak Ai. Kan Pak Ai pernah menjadi orang tua ya. Orang tua dari siswa di SMA Negeri 2 Depok. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan mohon dijawab menurut cara pandang orang tua, seorang orang tua yang siswanya berada di SMA Negeri 2 Depok. Nah, di SMA 2 Depok ini kalau saya klasifikasikan ini memiliki modal, 7 modal. Ada modal manusia, modal sosial ya, modal politik, modal agama ya, modal lingkungan alam ya, modal fisik dan modal finansial. Kita satu persatu bahas. Kira-kira kalau saya tanyakan modal manusia nih Pak Ai, kira-kira yang ada di SMA Negeri 2 Depok ini modal manusianya seperti apa? Mencakup seluruh ya komponen, mau guru, siswa, mau karyawan. Seperti apa Pak modal? Ya, kalau melihat modal, ya mungkin kalau saya lihat latar belakang guru, latar belakang karyawan, sebenarnya kan ya pendidikannya mumpuni lah ya. Pendidikan itu kan juga untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan bangsa itu juga ya latar belakang itu kan pendidikan dulu, pendidikan. Betul. Ya saya lihat itu kan kebanyakan udah S2, kebanyakan ya S1 juga, mungkin karyawannya juga sudah kebanyakan S1. Juga karyawan tenaga TLK, tenaga layanan khusus juga. Nah, sekarang kan paling terendah itu SMP ya pendidikan. Alhamdulillah yang tadinya mungkin tidak punya ijazah SD, alhamdulillah ya kita dorong bahwa supaya dia bisa melanjutkan pendidikan minimal ke tingkat paket B ya kalau SMP itu. Alhamdulillah sih udah beberapa karyawan sudah bisa meningkatkan pendidikannya lah gitu ya. Iya, baik. Kemudian kalau modal sosial, nah modal sosial ini kalau boleh saya jelaskan dulu dimaknainya sebagai norma atau aturan yang ada di SMA Negeri 2 Depok ini. Nah kalau modal sosial yang ada di SMA Negeri 2 Depok seperti apa Pak? Di SMA alhamdulillah saya lihat mungkin untuk sosialnya untuk saling membantu, saling peduli terhadap sesama karyawan. Ya mungkin kepedulian teman-teman terhadap yang mungkin masih belum beruntung ya alhamdulillah ada kepedulian, ada kebersamaan misalkan dalam hal untuk ya misalnya ada acara makan atau apalagi itu kan juga ada bentuk kepedulian.
mungkin ada kepedulian teman yang kesusahan dibantu, saling bantu. Mungkin itu untuk ini ya, untuk apa sosialnya gitu kan. Baik. Nah, kemudian kalau yang ketiga ada modal politik, Pak. Nah, modal politik ini bisa dimaknai seperti kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang mendukung untuk kemajuan sekolah. Kira-kira apa modal politik yang ada di sini? Modal politiknya ya mungkin itu kan dorongan untuk kemajuan karir seseorang gitu kan. Ya sekolah juga membantu mendukung lah gitu ya untuk karir seseorang. Ya mungkin itu salah satu politik juga kan, kalau di politik itu istilahnya yang bisa meningkatkan karir seseorang. Jadi pada mendukung pengembangan karir seseorang tuh dibantu gitu ya. Dibantu lah kita. Kemudian untuk modal agama dan budaya, Pak, nomor 4, kira-kira apa yang ada di SMA 2? Untuk budaya agama ya budaya kita kita tingkatkan kedisiplinan, sopan santun gitu ya terhadap tamu, terhadap sesama gitu ya, supaya kita bisa saling menghargai antar sesama kita di lingkungan, terutama kan apalagi mungkin di masyarakat juga. Mungkin untuk agamanya juga alhamdulillah di SMA 2 itu juga ada gerakan-gerakan yang untuk meningkatkan kualitas keagamaan, seperti ada hatam Quran tadarus ya, itu setiap minggu satu tamatan. Alhamdulillah itu sudah bagus di sini itu. Ya mungkin hanya ada sedikit perlu ditingkatkan nanti, mungkin apakah ada kajian agama gitu kan, supaya kita ya tidak hanya cerdas dalam hal ilmu umum saja begitu ya. Mungkin agama juga harus kita dipelajari. Harus ada. Ya. Baik, Pak. Kemudian yang kelima ada modal fisik nih, Pak. Modal fisik di SMA Negeri 2 meliputi bangunan dan sarpras. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan di SMA 2? Kalau saya lihat, alhamdulillah kalau lihat bangunan-bangunan, mungkin ya keberuntungan kita itu sejak ada RSBI gitu ya. Nah itu dulu bangunan kelas itu kan hanya terbatas, hanya 18 kelas. Tapi setelah RSBI itu juga didukung oleh semua pihak ya, dari entah dari pemerintah pusat, daerah, dari orang tua siswa waktu itu. Ya alhamdulillah pembangunan fisik mungkin terlengkap lah. Lab aja kita satu bidang satu lab ya gitu kan. Sampai lab komputer aja kita punya 3. Kalau saya lihat, kalau lihat dari fisik Bang, alhamdulillah sih semuanya udah baik. Udah di atas rata. Di atas rata-rata ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya modal lingkungan alam, Pak. Ya, seperti apa yang ada di SMA 2? Ya lingkungan alam. Kalau lihat saya bilang ini udah alamnya ya mungkin dari lihat penghijauan lah gitu ya, masih kategori hijau gitu kan, masih peduli terhadap alam ya gitu. Ya kita masih ada di belakang gitu ya, ruang terbuka sedikit, ya, lahan terbuka. Jantung, paru-paru sekolah gitu ya. Yang ketujuh, Pak, terakhir gini, untuk modal finansial di SMA Negeri 2 Depok seperti apa? Modal finansial sih ya kita kan hanya terbatas kepada anggaran pemerintah daerah pusat ya dan daerah gitu ya. Mungkin kalau melihat ke belakang itu memang menurun lah ya kita finansialnya ini, tapi ya karena ini juga kebijakan pemerintah ya kita juga harus bisa mengatur, mengelola gitu kan anggaran yang ada. Kan finansialnya mungkin itu ya bentuk anggaran gitu kan. Ya mungkin dicukup-cukupkan aja, mudah-mudahan sih ke depannya bisa ini lagi, bisa seperti sebelum-sebelumnya. Ada bantuan dari orang tua siswa. Baik, kalau boleh Pak Ayim menyimpulkan dari 7 modal ini, modal manusia, modal sosial,
modal politik, modal agama, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam. Kira-kira yang paling kuat yang bisa dimanfaatkan oleh SMA 2 untuk kemajuan sekolah itu modal yang mana, Pak? Ya fisik, kalau saya sih mungkin Fisik ya? fisik juga ya kan. Fisik. Karena Oke. fisik itu juga ya alhamdulillah walaupun mungkin finansial berkurang, tapi fisik kalau masih Fisik ini kan juga tetap ya? tidak terlalu beban ya. Ini kalau Siap, udah siap. finansial nggak ada, fisik udah udah bobrok kan gitu ya. Iya. Jadi Pak Ayu memandang bahwa fisik SMA Negeri 2 Depok ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Baik. Baik Pak Ayu, terima kasih nih Ya, atas waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan input yang Pak Ayu masukkan ini bisa menjadi modal untuk saya pribadi menyusun aset-aset atau kekuatan-kekuatan nanti yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah ini untuk bisa maju ke depan. Ya, Terima kasih Pak Ayu. Sama-sama, Assalamualaikum Pak Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadang. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya baik, mohon mengganggu waktunya sebentar Pak Dadang. Saya ada tugas sebagai calon guru penggerak yang ditugaskan untuk memetakan aset atau kekuatan sekolah, gitu ya Pak Dadang. Jadi Pak Dadang nanti bisa menyebutkan kira-kira kekuatannya ini gitu ketika saya tanya. Jadi ada 7 kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah Pak Dadang. 1 modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal politik, 4 modal agama dan budaya, 5 modal fisik, 6 modal lingkungan alam, 7 modal finansial. Nah, kita satu persatu nih. Modal manusia, kira-kira kekuatan SMA 2 ada di apa Pak Dadang, modal manusianya? Modal manusia untuk di SMA 2 itu sebagian besar adalah di kualitas guru-guru pengajarnya, karena hampir 90% itu sudah bersertifikasi dan sekitar di yang PNS yang bersertifikasi itu, yang PNS itu sekitar 90% sudah bersertifikasi, sedangkan untuk ASN dan ASM-nya sih perbedaannya sekitar 80-20% sih. Oke. Untuk guru ya, untuk siswanya gimana Pak Dadang? Ada kekuatan? Untuk siswa sih kekuatannya mungkin kita setiap tahun selalu ada siswa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik, terutama di bidang OSN. Yang perlombaannya kebanyakan jalurnya jalur resmi Puspernas. Oke, baik. Mantap. Nah, kedua modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga sekolah. Ya, norma itu bisa berupa macam-macam ya. Ada norma nilai-nilai sosialnya, ada norma-norma yang tertulis gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Dadang, modal sosial yang ada di SMA 2 itu seperti apa? Modal sosial itu lebih ke beragaman budaya aja sih sebenarnya kalau SMA 2, karena kan Depok itu merupakan daerah multikultur. Oke. Di mana setiap budaya yang dari Indonesia hampir ada di kota Depok, sehingga siswa bisa beradaptasi, dituntut untuk bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan berbagai budaya yang ada, sehingga dipaksa harus bisa beradaptasi, bertoleransi dengan kawan-kawannya, dengan lingkungannya. Seperti itu sih untuk norma-normanya. Aturan-aturan sekolah pun ya disesuaikan, lebih mendisiplinkan siswa, jelas tata tertib dan kewajiban serta hak siswa, jelas sanksi-sanksi yang diterapkan ketika siswa ada pelanggaran. Baik. Berlanjut ke modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokratis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosialnya. Ya.
kalau misalkan saya bertanya, kira-kira modal politik atau mungkin kalau lebih spesifiknya ada nggak kebijakan-kebijakan dari sekolah yang berorientasi untuk memajukan sekolah gitu ya? Kalau modal politik sih saya lihat salah satunya sih di pembelajaran politik ke siswa-siswanya, yaitu dengan salah satunya yaitu proses pemilihan ketua OSIS, di mana prosesnya merupakan simulasi kecil dari praktek nyata dunia perpolitikan Indonesia, yaitu di mana pemilihan ketua OSIS itu tidak ditunjuk melainkan dengan proses pemilihan langsung oleh seluruh warga sekolah yang dimulai dengan proses pencalonan, kampanye, dan pemilihan atau pemungutan suaranya. Itu merupakan simulasi kecil untuk pembelajaran politik nanti ketika siswa di dunia nyata. Baik, itu untuk tataran siswa ya. Untuk tataran yang lebih umum, kira-kira pernah ada kebijakan sekolah yang unik gitu ya dibandingkan dengan sekolah yang lain? Hanya ada di SMA 2 Depok yang tujuannya itu untuk memajukan sekolah gitu ya. Kalau untuk yang lumayan unik sih, walaupun kemungkinan sekarang sih udah mulai ditiru, yaitu di bidang seleksi OSN, di mana kita lebih dulu bekerja sama dengan pihak luar, lembaga-lembaga pelatihan OSN yang profesional. Terus untuk di bidang pengayaan siswa kelas 12 tidak hanya berorientasi untuk kelulusan aja, tapi lebih berorientasi persiapan untuk menghadapi biar lolos ke perguruan tinggi negeri. Itu sih yang unik dari SMA 2. Mantap nih Pak Dendang ya. Kemudian yang nomor 4 untuk modal agama dan budaya, kira-kira seperti apa? Seperti yang saya ungkap tadi, untuk modal agama dan budaya, SMA 2 itu tidak memprioritaskan satu agama, juga tidak memprioritaskan satu budaya, walaupun posisinya di Jawa Barat, tapi karena geografisnya berada di perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat, juga berdekatan dengan ibu kota, sehingga Depok itu merupakan pemukiman warga yang notabene budayanya berbeda-beda dari seluruh Indonesia, sehingga siswa ataupun guru, karyawan semua dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, tidak mendahulukan ego budaya masing-masing, tapi harus beradaptasi sehingga bisa rukun berdampingan semuanya. Baik, mantap Pak Dedang. Kemudian untuk modal fisik mencakup bangunan, infrastruktur atau sarana prasarana ya. Dari mulai pembuangan, sistem air, mesin, komunikasi, dan yang lainnya. Kira-kira kalau ditanyakan modal fisik yang ada di SMA Negeri 2 Depok ini apa? Kalau modal fisik sih secara bangunan ya, kalau secara lokasi bangunan itu merupakan lokasi yang strategis karena berada termasuk di tengah kota, di tengah pemukiman penduduk yang tidak susah untuk transportasinya, sedangkan untuk bangunannya sendiri sudah sangat bagus, untuk kebersihannya juga sangat bersih, airnya termasuk air yang bersih, lingkungannya juga lumayan bersih, itu aja sih. Oke, baik. Yang keenam Pak Dadang, kalau melihat alamnya, lingkungan alamnya, bisa mencakup tumbuhan, hewan gitu ya, kebun, yang lainnya, itu seperti apa? Untuk secara lingkungan itunya sih di SMA 2 terbagi ada dua, yaitu ada kebun dan ada taman. Walaupun presentasinya lebih banyak bangunannya, tapi karena kondisi luas tanahnya yang tidak begitu luas, alhamdulillah sampai sekarang masih ada pohon-pohon yang rindang sehingga sirkulasi udara juga bisa lebih sehat. Oke, baik. Yang terakhir Pak Dadang, untuk modal finansial di SMA Negeri 2 Depok seperti apa? Kalau untuk finansial, yang setelah kebijakan 2020 itu yang tidak memperbolehkan untuk
adanya iuran dari siswa, ya otomatis sampai sekarang ini untuk finansial permodalan operasional kegiatan pendidikan di SMA 2 Depok hanya bergantung pada dana BOSP atau BOS tahun sebelumnya itu, dan dana BOPD atau dana dari pemerintah daerah. Baik. Nah, kalau saya tanyakan kira-kira aset yang paling dominan atau yang paling kuat yang bisa mendukung sekolah dari 7 aset yang tadi sudah saya tanyakan, di mana ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Kira-kira menurut Pak Dadang yang mana yang paling kuat gitu ya? Untuk Dan sekolah, alasannya. untuk sekolah sih kayaknya kalau di SMA 2 itu yang paling kuat itu adalah di sumber daya manusianya, terutama di gurunya. Oke. Karena sebagus apapun sekolah, ketika sistem pembelajaran atau sistem pembelajarannya dan praktek pengajarannya tidak bagus, maka akan outputnya pun akan bagus. Sedangkan kalau pengajarnya bagus, sejelek apapun inputnya, maka bisa mengeluarkan output yang bagus juga. Baik, mantap Pak Dadang. Jadi itulah yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan input dari Pak Dadang bisa kita rangkum, kita rinci, dan menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam menentukan kebijakan untuk memajukan sekolah. Terima kasih Pak Dadang. Salaman dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh. Jadi saya ada tugas Teh, calon guru penggerak. Itulah Teteh. Iya Ibu Tani ya. Gak apa-apa, santai aja. Iya, jadi dalam tugas ini saya diharuskan memetakan kekuatan sekolah ya Teh. Nah, saya mewawancari Teh Tani atau Bu Tani itu sebagai perwakilan guru nih. Kira-kira cara pandang guru terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah itu seperti apa gitu. Tadi sudah kepala sekolah, orang tua dengan karyawan sudah. Nah, kita mulai ya Teh ya. Nah, sekolah memiliki 7 modal utama ya Teh dalam memajukan dirinya gitu ya. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, menurut Bu Tani, kira-kira modal manusia yang ada di SMA 2 Depok ini apa saja? Modal manusia yang kuat itu kita pertama punya tim manajerial yang bagus ya. Baik. Yang insya Allah bekerja dengan sepenuh hati lah untuk memajukan sekolah. Terus guru-gurunya juga sama. Contohnya dengan misalkan berkurangnya insentif, saya lihat itu tidak mengurangi kekuatan semangat mereka untuk mengajar. Siswanya juga, walaupun kita sudah zonasi, kalau saya lihat dari misalkan banyaknya siswa yang masih ingin ikut seleksi olimpiade, lomba-lomba tingkat nasional, internasional, itu berarti kita punya siswa yang bagus sepertinya. Sebenarnya gitu kan. Insya Allah keempat komponen tadi terpenuhi. Dan orang tua juga sebenarnya tinggal kita gerakan saja, ya kan? Orang tua juga yang semangat banyak. Baik. Okelah. Jadi intinya kuat sekali ya modal sih manusia di SMA 2. tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Baik, yang kedua Teh, modal sosial. Nah, ini dimaknai sebagai aturan atau norma yang ada di SMA Negeri 2. Seperti apa aturan yang ada di SMA 2? Aturan yang berlaku sih yang dibuat ya, yang sudah kita bukukan, misalkan seperti tata tertib, itu sudah bagus. Apalagi kalau kita lihat gimana kesiswaan, bagaimana cara kesiswaan menangani kasus, kemudian dalam pelaksanaan tata tertib pada siswa itu sebenarnya sudah baik gitu ya. Hanya tinggal ya kita nggak boleh ngomong karena jumlah siswa yang banyak gitu. Tapi insya Allah positif lah ya. Positif, ya. Aturan yang berlaku sih sudah bagus. Siap ya. Baik, yang ketiga modal politik. Nah, ini dimaknai
sebagai sama ini juga ini kebijakan. Kalau tadi aturan, modal politik ini dimaknai dengan kebijakan apa di sekolah nih yang unik yang bisa memajukan sekolah. Kita punya politik misalkan pemantauan nilai, Oh, pemantauan ya nilai. kan, pada siswa. Kemudian hubungan yang baik dengan universitas, Siap. membuat nama sekolah kita dikenal di perguruan tinggi, karena tujuan utama sekolah sekolah menengah atas itu kan itu ya, Iya, betul. bagaimana meloloskan siswa supaya bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, yaitu perguruan tinggi favorit. Nah, politik kita tuh sebenarnya sudah bagus dengan merancang nilai yang baik sesuai dengan kriteria ketentuan yang diinginkan oleh PTN, menjalin hubungan yang baik, mengikuti lomba-lomba, itu kan sebenarnya politik sekolah ya. Politik sekolah. Supaya termasuk yang kemarin ya, Ya. yang kita misalkan sama UI Iya. punya hubungan yang baik, itu politik sekolah, gimana caranya biar kita dikenal. Nah, jadi sebenarnya ada ya Teh kebijakan-kebijakan Ada, itu yang sudah politik itu. unggul. Baik, yang keempat modal agama dan budaya. Saya kira jelas, ini tidak perlu saya jelaskan. Kira-kira apa Teh modal agama dan budaya yang ada di sekolah? Luar biasa, kita punya tempat ibadah yang sangat bagus. Bagus. Punya apalagi punya kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan seperti tadarus untuk yang muslim, yang Kristen ada doa pagi gitu kan. Kemudian ada sholat Jumat bersama, ada doa bersama seperti kemarin. Itu ya menurut saya kekuatan yang baik dari sisi agama ya dan religi. Baik, yang kelima modal fisik Teh, menyangkut sarana prasarana infrastruktur seperti apa? Sarana kita jelas bagus lah. Kita mantan RSBI Ya. dengan nilai akreditasi 99. Kemarin hasil PKS juga kepala sekolah kita punya nilai yang sangat baik, 95, sekian. Itu kan berarti sarana prasarana kita secara fisik sudah sangat bagus ya. Baik. Dengan laboratorium yang lengkap, kecuali laboratorium bahasa ya, yang sekarang harus kita coba lagi bikin supaya tetap bagus sekolah kita. Baik, yang keenam Teh modal lingkungan alam seperti apa? Modal lingkungan alam, kita berada di Depok nih, Ya, betul. ya kan, yang jumlah penduduknya banyak. Ya. Sebenarnya yang namanya modal alam itu kalau menurut saya tidak harus kita punya kekayaan alam apa yang dalam bentuk misalkan Betul. pohon dan lain-lain, tapi sumber daya manusia yang banyak ini pun bisa kita manfaatkan dengan punya populasi yang banyak. Sebenarnya kita bisa bikin itu jadi Kekuatan. kekuatan. Baik, yang terakhir Teh modal finansial bagaimana? Modal finansial, Ya, selalu mencoba untuk mencukupkan, insya Allah. cukupkan ya. Ya kan, Kira-kira pembiayaan di sini menggunakan dana apa? BOS sama BOPD ya BOS, BOPD. untuk saat ini, karena kita tidak boleh ada iuran. Paling adanya sumbangan-sumbangan yang sifatnya memang sukarela dan harus diadakan untuk menunjang sebuah kegiatan, tentu saja itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan, bekerja sama dengan orang tua siswa. Baik Teh. Nah, kalau misalkan saya tanya Teh, kira-kira dari ketujuh modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, modal budaya, lingkungan alam dan finansial, kira-kira di SMA Negeri 2 Depok ini yang terkuat yang bisa dimanfaatkan maksimal untuk memajukan sekolah, modal yang mana terlebih dahulu? Tadi itu yang pertama apa? Modal manusia ya. Modal manusia sih kalau menurut saya. Baik, jadi ini luar biasa ya Teh modal manusia di SMA Negeri 2 Depok ini. Baik Teh, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan dengan input dari Teteh nanti saya akan rinci dan ini bisa menjadi referensi sekolah dalam rangka untuk mengambil kebijakan atau untuk merancang kebijakan-kebijakan lainnya demi memajukan sekolah. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Konita. Pagi, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Konita, ini sudah lama. Baik Konita, Pak Asep ingin bincang-bincang sedikit nih Konita terkait aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah.
Boleh ya? Boleh, Bapak. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira menurut Konita, kalau Pak Asep tanya, kira-kira modal manusia atau aset manusia yang ada di SMA Negeri 2 Depok ini seperti apa? Atau apa saja? Dari segi kualitas mengajar gurunya berarti Boleh. apa? Kalau menurut saya, selama saya ada di SMA Negeri 2 Depok ini, dari guru-gurunya juga guru-guru yang berkualitas, dari cara pengajarannya, gimana beliau atau guru-guru itu menyampaikan konsep dan pemahaman ke kita tuh nyampe dan mudah diterima sama kita. Jadi menurut saya dari segi aset manusianya itu sangat berkualitas. Kualitas. Bagaimana dengan siswanya? Kalau siswanya sendiri juga berkualitas, Pak, dan kita kan juga diajarin untuk terus mengembangkan diri ya, Pak, di Ya, sini. baik. Jadi sama aja, sama-sama berkualitas. Baik. Kemudian yang kedua, Pak Asep ingin tanya modal sosial ya. Modal sosial ini mencakup pada aturan atau norma yang ada di sekolah seperti apa? Kalau misalkan selama yang saya rasakan di Semada ya, Pak, Semada ini termasuk sekolah yang ketat terhadap aturan ya, yang taat gitu terhadap aturan. Aturannya juga jelas, nggak sembarangan dan udah tertulis. Jadi dari siswanya juga bisa mematuhi gitu, dan juga nggak asal-asalan aturannya, benar-benar pas untuk siswa. Baik, makasih. Kemudian modal politik, ada nggak kebijakan-kebijakan yang unik, unggul yang ada di sekolah ini? Boleh kebijakan pada tataran siswa, OSIS, kesiswaan atau sekolah. Kira-kira kebijakan apa saja? Kebijakannya yang kayak gimana? Boleh, misalkan OSIS punya nggak program gitu ya, yang membuat yang ingin memajukan sekolah gitu. Programnya apa yang menurut Konita itu paling unik gitu ya pada masa kepemimpinan Konita? Kalau misalkan program sih banyak ya, Pak. Kita mau banyak yang unik kayaknya yang nggak punya sama paling sekolah unik lain apa gitu. gitu ya? Kalau misalkan kalau misalkan OSIS sendiri sih, yang paling unik sebenarnya Akar Semada, karena kan itu nyangkut sama semua pihak ya, Pak. Baik. Kayak gak cuma OSISnya aja, tapi kita juga nyangkut sama ekstrakurikuler. Itu kan belajar berpolitik juga kan berarti Iya, ya, Pak. baik, Terus baik. kita kan banyak minta pendapat ke siswa-siswi. Pokoknya lebih Boleh kayak dijelaskan relasi Akar gitu. itu program seperti apa? Oke, Akar Semada itu sebenarnya kayak pentas seni gitu, Pak. Tapi nggak cuma pentas seni, karena Akar Semada itu jadi wadah untuk inovasi dan juga kreativitas dari warga Semada dan juga dari eksternal gitu. Karena kita mencakup nasional juga, banyak rangkaian-rangkaian akar yang mengikut sertakan sekolah lain gitu. Baik, siap. Nah, kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Kira-kira apa yang ada di sekolah? Kalau misalkan agama, kalau dari agama Islam Islam. sendiri, kita kan udah terpenuhi ya, Pak, masjidnya bagus gitu, dari segi fasilitas yang disediakan juga. Sebetulnya bukan cuma agama Islam aja ya, tapi agama lain seperti non-Muslim seperti Kristen itu juga sudah disediakan tempat untuk belajar mereka sendiri, untuk tempat mereka sendiri gitu. Terus juga ada pembiasaan pagi yang menurut saya itu bagus. Untuk Muslim kan selalu ada tadarus dan doa pagi. Iya. Terus untuk yang Kristen juga ada saat teduh kan, Pak. Itu udah Mantap ya, udah bagus pembiasaannya ya. Iya. Oke, untuk sarana dan prasarana, modal fisiknya gimana di SMA 2? Kalau misalkan modal fisiknya secara fasilitas gitu, menurut saya memadai sih, Pak. Memadai. Iya, dan juga kayak misalkan saya kan anak IPA ya. Di lab tuh lengkap gitu Lengkap. Oh, barang-barangnya. Jadi kacamata siswa ya, Iya, lab itu dari udah kacamata siswa. lengkap lah ya. Iya, adalah semua kebutuhannya. Semua, termasuk lab apa saja yang ada? lab kimia, lab fisika, kan ada lab bahasa juga. Wah, Itu udah mantap, lengkap mantap banget. ya. Baik, nah kemudian yang keenam, modal lingkungan alam nih. Kira-kira memandang lingkungan alam di SMA 2 seperti apa sih modalnya? Kalau di SMA 2 ini menurut saya cukup asri ya, Pak. Karena Asri. kan apalagi kita dengan ikon kita yang beringin itu kan cukup indah. Terus juga ada taman sekolah yang kayak enak buat duduk-duduk. Terus ada Wow, air mantap. terjunnya juga gitu kan. Keren-keren ya untuk Iya, modal lingkungan alam ya. Kemudian untuk modal finansial atau modal keuangan, kira-kira dari kacamata Konita yang pernah menjadi ketua OSIS, kira-kira modal finansial yang dimanfaatkan dari mana saja sih? Oke, kalau modal finansial kita biasanya minta ke sekolah kan ya, Pak, minta bantuan dana dari sekolah, dan biasanya juga sekolah ngasih, sekolah nggak pelit gitu sama dana. Namun kalau misalkan ternyata
kepepet, gak dapet dana dari sekolah, biasanya kita melakukan cara lain gitu. Kita ada online shop sendiri, Sekra Semada, itu emang buat jualan dan dana usaha dari OSIS-nya gitu. Oke, baik. Jadi apa namanya, sudah ada dana dari sekolah dan ada dana yang dikembangkan sendiri swadaya ya. Benar. Baik. Baik wanita, dari 7 modal tadi, modal manusia, modal sosial, politik, agama, modal fisik, modal finansial, lingkungan alam, dan ya, ketujuh hal tadi, kira-kira menurut Konita yang paling kuat di SMA 2 itu yang mana sih? Kalau menurut saya dari segi pandang saya ya Pak, yang paling kuat itu dari segi sosial dan budaya sih. Oh, sosial Iya. budaya. Kenapa Konita memilih itu? Karena Kenapa ya? Karena menurut saya selain karena orang-orangnya juga berkualitas, terus kita kan budaya sopan santun, salam, senyum itu kan juga Oke. tiap pagi ada gitu kan, tiap hari lah ada. Baik, siap. Terima kasih ya Konita atas waktunya, luar biasa. Iya, Ini Pak, adalah terima input kasih dan kembali. input buat kami untuk memetakan kekuatan-kekuatan yang ada dan menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis dari kekuatan ini. Jangan sampai kekuatan ini kita abaikan, tapi kekuatan ini kita jadikan modal. Paham ya maksud Pak Asep? Paham. Terima kasih Konita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana Kemarin kabarnya? ke sekolah nggak ada, Pak Asep lagi cari cuan kemana-mana ini aduh. Cuan apaan? Nggak ada Bu cuan Bu, segini-gininya. Lo orang penting. Nggak Bu, nggak penting. Ini Ya, aja gimana Bu. sehat? Alhamdulillah. Sehat? Ibu Ya. gimana? Lagi Ya, sibuk nggak Bu? Lagi off nih. Tadinya ada Oke. jadwal, tapi karena kemarin ditunda jadi besok baru. Ya, kenapa Pak Asep? Ya. Iya, ini biasa Bu, sebagai tugas CGP kan harus mewawancarai berbagai pihak ya, termasuk pengawas nih Bu. Karena kita Bukannya ketemunya udah selesai? udah mau selesai ya. Udah mau selesai. Oh ya oke. Tinggal- Ibu bisa bantu apa nih ya? Oke, ibu soalnya pernah tuh ada yang waktu itu ada sekolah lain. Karena ibu nggak ngerti, ibu lagi kerja, emang ibu nggak bisa gitu kalau dikontak. Ini ibu sekarang harus gimana nih? Ya. Oh, nggak apa-apa Bu, kita ngobrol aja. Kita ngobrol Oh, aja. ngobrol. Bisa Ya, oke, kok, oke, cuman siap, ngobrol siap. aja. Direkam. Heeh. Direkam Iya, aja ya, direkam. direkam. Ibu, Oh, suaranya kurang. kalau di sini Bu kedengar nggak Bu? Halo? Nah, kedengar. Oke, Ya, baik. kedengar. Berarti Ya, saya harus siap. mendekat ke laptopnya. Nah Bu, oke, baik. Oh, siap. Kita mulai ya Bu ya. Nah, Ya, boleh. tugas calon guru penggerak salah satunya adalah memetakan aset ya Bu, atau potensi-potensi yang ada di sekolah. Oh, Itu salah satu tugasnya. Nah, ini berhubungan dengan pendekatan berbasis kekuatan ya, atau aset ya, pendekatan berbasis aset. Jadi kita memandang bahwa apa yang kita miliki gitu, apa kekuatan apa yang kita miliki. Jadi kita berangkatnya tidak berdasarkan kelemahan, tapi potensi apa atau kekuatan apa yang ada di sekolah gitu. Nah, di antara 7 aset yang harus saya petakan ya, ada namanya modal manusia ya, mencakup guru, siswa dan yang lainnya. Ada modal sosial ya. Modal sosial ini menyangkut pada aturan atau norma yang ada di sekolah ya. Yang ketiga ada namanya modal politik. Artinya kebijakan-kebijakan strategis apa yang dimiliki oleh sekolah. Nah, yang keempat ada namanya modal agama dan budaya. Saya kira udah jelas ya kalau itu. Nah, iya. Kalau Ibu udah tahu lah. Kelima modal fisik ya Bu ya. Modal fisik, sarana prasarana. Modal 6 lingkungan alam. Ya. Dan yang ketujuh modal finansial. Nah, jadi saya itu tugasnya memetakan Bu, memetakan dengan 6 unsur. Dari mulai siswa, kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, komite dengan pengawas. Terkait dengan aset-aset yang ada. Nah, saya meminta pendapat dari Ibu sekarang sebagai pengawas SMA 2.
Terutama yang pertama kita mulai ya Bu dari modal yang pertama. Nah, kira-kira kalau modal manusia nih, modal manusia. Kira-kira SMA 2 menurut Ibu kalau saya tanyakan modal manusia kira-kira apa saja yang berpotensi? Oke, Ibu jawab ya. Ya. Ini Ibu ya. Oke, untuk terkait dengan 6 unsur yang sudah disebutkan, ini Ibu harus jelaskan yang satu-satu apa misalnya apa sebagai pengawas? Sebagai pengawas Bu, kira-kira memandang SMA 2. Ya, oke, siap. Ya, Ibu paham. Nah, sebagai pengawas tentunya Ibu kalau ngelihat dari manusia, tentunya SMA 2 kita tahu ini adalah SMA besar, SMA yang mempunyai sumber daya manusianya juga besar ya kalau dari di lingkungan sekolah ya. Jadi buat Ibu itu aset yang paling mumpuni, yang paling urgent dan yang